Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi hadzal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat telah kami jadikan atau telah kami syariatkan penyembelihan korban. Liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, untuk menyebut nama Allah atas apa yang direzekikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari jenis binatang ternak. Fa ilahukum ilahun wahid, maka Tuhan kamu adalah Tuhan yang wahid, Tuhan yang ahad, Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka kepadanya lah kamu berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, dan sampaikan berita gembira kepada orang yang mau tunduk dan patuh. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 34. Maha benar Allah yang Maha Agung. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi hidup oleh Allah, kita masih diberi sehat oleh Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, dan kita masih diberi daya dan kekuatan oleh Allah, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya dan sebagai umat Islam di muka bumi ini. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan panutan bagi kita umat Islam. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, menurut perhitungan kalender Hijriah, kalender Islam Ahlul Makkah, pada hari ini adalah tanggal 8 Zulhijjah, di mana saudara-saudara kita yang telah memenuhi syarat untuk datang memenuhi panggilan Allah sebagai duyufur rahman, sebagai tamu Allah, pada hari ini mereka sudah bergerak meninggalkan tempat penginapan mereka, telah meninggalkan maktab mereka, telah meninggalkan hotel mereka. Ada yang menuju ke Mina dan ada yang menuju Arafah. Yang menuju ke Mina adalah mereka dalam rangka mengikuti napak tilas Rasulullah SAW tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan Yaumit Tarwiyah, hari Tarwiyah, yaitu mereka ke Mina dahulu.
Tapi sebagian besar jamaah haji Indonesia termasuk Asia Tenggara, tanggal 8 ini mereka langsung menuju tenda mereka yang ada di Arafah, dan adalah mereka menunggu sampai tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Sementara yang lain sebahagian ada yang menuju ke Mina yang melakukan yang disebut dengan tarwiyah tadi. Dan insya Allah besok mereka akan beramai-ramai berombong-rombongan menuju ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf di Padang Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah yang jatuhnya insya Allah hari Sabtu besok. Sesudah itu baru mereka meninggalkan Arafah menuju Mina, tapi bermalam dulu di Muzdalifah untuk ke Mina, dan hari itu tanggal 10 itu disebut dengan Yaumin Nahar, yaitu hari menyembelih. Dan bagi mereka adalah pada hari itu mereka paginya melontar Jamratul Aqabah, selesai itu menuju Jabal Korban untuk menyembelih hadiu atau hewan korban mereka. Baru besoknya disebut dengan tanggal 11, 12, 13 yang disebut dengan hari Tasyrik. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita merayakan hari Isnin seperti pengumuman tadi tidak ada masalah. Walaupun hari Ahad besok adalah Yaumin Nahar, hari berkorban, dan kita tidak bisa berkorban kalau belum melaksanakan sholat Idul Adha. Walaupun di hari korban kita berkorban, tapi kalau sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, korban kita adalah korban sembelihan biasa. Nah, maka dari itu walaupun hari Senin nanti kita merayakan hari raya Idul Adha, baru sesudah itu kita baru bisa melaksanakan penyembelihan hewan korban kita. Nah, dalam Islam hari tasyrik itu hanya sampai pada hari Arba'ah atau hari Rabu. Walaupun kita hari raya adalah hari rayanya hari Senin, tapi hari tasyrik menurut kalender Islam Ahlul Makkah adalah sampai hari Arba'ah. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang muliakan oleh Allah, semua kita adalah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah korban bagi yang mampu. Untuk apa? Karena korban ini prinsipnya ada dua. Pertama adalah untuk masa yang telah berlalu, dan yang kedua adalah untuk masa yang akan datang. Untuk masa yang telah berlalu adalah untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang cukup banyak. Kalau dibaca dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Makanya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, pertama secara batin kita, secara jiwa kita, fasalli li rabbika. Paling kurang 5 kali sehari semalam kita tidak boleh meninggalkan ibadah sholat, kecuali ibu-ibu yang dikasih dispensasi. Kita laki-laki tidak ada dispensasi. Bagi orang yang tidak sholat, Rasulullah mengatakan faqad kafar. Ada yang mengartikan kafir, ada yang mengartikan kufur nikmat. Tapi yang pasti adalah mereka adalah termasuk kufur nikmat kalau tidak melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam sebagai rasa syukurnya kepada Allah terhadap apa yang telah mereka terima dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah wanhar, 1 kali dalam 1 tahun Allah meminta kepada kita kembalikan lagi nikmat itu kepada Allah dalam bentuk bahimatil an'am, yaitu jenis binatang ternak. Apakah itu kambing, apakah itu sapi, apakah itu unta, yang dibenarkan dalam Islam. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, minimal 1 keluarga 1 ekor kambing sudah cukup untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita mampu untuk melakukan hal yang demikian, lalu kita tidak mau melaksanakannya, apa kata Nabi kita? Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu untuk melakukan ibadah korban tapi dia tidak mau menjalankan ibadah korban tadi, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat salat kami, kata Nabi. Begitu marahnya Nabi orang yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, karena ini termasuk orang yang kufur nikmat juga kepada Allah. Sementara untuk yang lain seperti semacam pesta pernikahan dan acara yang lain, istilah kita, ndak ada kayu janjang di kapiang, ndak ameh bungka desa. Begitu kita melakukan hobi kita, melakukan rasa kegembiraan kita. Sementara perintah agama wanhar tidak kita lakukan, maka inna syani'aka huwal abtar, kita akan terputus dari rahmat Allah kalau kita tidak suka dengan syariat ibadah korban ini. Alhamdulillah sudah banyak yang mendaftar, sudah sekian ekor sapi yang akan disembelih pada hari Senin besok atau hari Selasa atau hari Arba'anya.
Namun sungguh pun demikian, itu baru tahap pertama yang kita lakukan, mensyukuri nikmat yang sudah kita rasakan. Itu namanya telah berlalu. Tapi kalau kita ingin korban yang kita lakukan menjadi amalan kita untuk hari akhirat besok, untuk masa akan datang, untuk akhirat kita, maka korban kita harus diiringi dengan persyaratan yang lain yang dikehendaki oleh Allah, yaitu ketakwaan kita. Sebagai sampel, sebagai contoh yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Watslu alaihim naba abnai Adama bil haqq iz qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apa kata Allah kepada Nabi kita, wahai Muhammad, bacakan, ceritakan, sampaikan kepada umatmu kisah dua orang putra Adam, yaitu Habil dan Qabil. Apa masalahnya? Iz qarraba qurbana, ketika mereka berdua melaksanakan perintah korban. Tapi ceritanya bil haq, harus dengan yang sebenarnya. Lalu apa yang terjadi? Fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, korbannya diterima, sementara yang lain korbannya si Qabil tidak diterima oleh Allah. Lalu si Qabil dengan emosi berkata, qala la aqtulannak, sungguh aku bunuh engkau. Dijawab dengan tenang oleh Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima korban atau amalnya orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-37 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah, sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah, luhumuha wala dima'uha. Daging dan darah korban tadi tidak akan pernah sampai kepada Allah. Walakiyana luhut taqwa minkum, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah siapa di antara peserta korban tadi yang bertakwa. Itulah korbannya yang akan diterima oleh Allah, dan itulah yang akan menjadi manfaat bagi dia nanti di akhirat. Jadi kita yang sudah melaksanakan korban karena ketidakketakwaan kita, maka korban kita tahap pertama yaitu mensyukuri nikmat yang sudah kita rasakan selama kita dalam hidup dan kehidupan ini. Tapi belum beruntung kita untuk korban kita untuk hari esok. Sebagai contoh, ada 5.000 orang yang ikut tes. Ke 5.000 itu sudah memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak akan mungkin dia bisa ikut tes. Nilainya, jurusannya, umurnya, syarat-syarat yang lain sudah dilengkapi. Tapi apakah semuanya lulus? Jelas tidak. Yang lulus cuma 50 orang. Seluruh peserta itu adalah orang yang memenuhi syarat. Begitu juga dengan ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji semuanya sudah memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak mungkin dia berangkat ke Mekah. Uangnya ada, kesehatan ada, keamanan ada, dan surat menyurat yang lain ada semuanya. Tapi kalau dia tidak membawa bekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka Allah tidak mau tahu dengan mereka. Apalagi kalau ada syirik di dalam hatinya, sebagaimana dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ketiga, wa azanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Jadi kalau ada syirik, walaupun dia sudah memenuhi syarat, tapi kalau ada syirik dalam hatinya, Allah dan Rasul bari'un, bara'ah, artinya berlepas diri, tidak mau tahu dengan mereka, walaupun mereka sudah memenuhi syarat untuk berangkat ke sana. Begitu juga dengan korban yang kita lakukan. Yang dibutuhkan oleh Allah di antara kita adalah ketakwaan kita. Lalu bagaimana yang disebut dengan takwa itu? Sehingga untuk menyelamatkan negeri kita juga dengan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri itu adalah orangnya beriman dan bertakwa, bukan musibah yang datang, tapi adalah barokah yang akan diturunkan oleh Allah dari langit dan dari bumi. Nah, lalu apa yang disebut dengan takwa? Khatib sampaikan pada kita dua saja. Nanti bawa kepada diri kita, apakah saya termasuk orang yang sudah bertakwa atau belum? Pertama adalah dalam bentuk hablum minallah, dan yang kedua adalah dalam bentuk hablum minannas. Kalau tidak ada ketakwaan kita dalam bentuk hablum minallah wa hablum minannas, maka kehinaanlah yang akan kita rasakan sepanjang hari di dalam kehidupan kita ini. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah takwa kepada Allah. Kuncinya adalah zalikal kitab la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Inilah dia kitab, inilah dia Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sekarang tanyakan pada diri kita, apakah setiap apa yang kita lakukan, apakah setiap apa yang kita perbuat, apakah setiap apa yang kita amalkan, yang termasuk yang kita bicarakan, adakah kita merujuk kepada kitab suci kita terlebih dahulu? Sebagai orang kantor umpamanya, sebelum mengambil uang negara yang disebut dengan korupsi, adakah kita bertanya kepada kitab kita dulu, boleh ini apa tidak? Sebelum kita mengadakan pesta pernikahan anak kita, lalu kita adakan acara gebiar-gebiar, lalu dibikin pentas. Dengan mengadakan pentas tadi, adakah kita bertanya pada Al-Quran, siapa yang akan naik ke atas pentas? Apa yang akan terjadi di atas pentas ini nantinya? Adakah kita bertanya kepada Al-Quran? Sebelum kita mengadakan bersepeda keliling-keliling negeri orang, pakai baju sempit, pakai celana pendek, sampai di atas paha kita, separuh ke bawah terbuka, separuh ke atas baru tertutup, lutut terbuka. Adakah kita bertanya kepada kitab kita, bagaimana menurut kitab saya cara saya berpakaian seperti ini? Jadi kalau semua perbuatan yang kita lakukan kita sangkutkan dengan Al-Quran, itulah takwa kepada Allah. Maka Rasulullah berpesan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi orang apa yang dilakukan berarti ini tidak ada merujuk lagi kepada Al-Quran, hanya merujuk kepada hawa nafsu dan merujuk kepada bagaimana perkembangan situasi dan kondisi, maka dia akan mengikuti keadaan yang demikian. Padahal selama 23 tahun Nabi sudah mencontohkan kepada kita bagaimana kokohnya beliau bertahan dengan firman Allah setiap langkah, setiap gerak-gerik yang beliau lakukan dalam hidup dan kehidupan beliau. Walaupun banyak tantangan, memang begitulah resiko untuk bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang tanyalah diri kita, apapun yang kita lakukan, termasuk dalam pemilu, dalam memberikan kesaksian dan segala macam, setiap apa yang kita lakukan, adakah kita bertanya kepada kitab kita, bagaimana menurut kitab saya perbuatan yang seperti ini? Disinilah persoalan sebenarnya, kehancuran demi kehancuran, musibah demi musibah yang akan terjadi pada diri kita, karena kita tidak ada lagi ketakwaan itu. Nah, yang kedua adalah dalam bentuk hablum nanas. Bagaimana bentuknya orang yang bertakwa itu? Dalam surat Ali Imran ayat 133-134 Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Apa tandanya? Ada tandanya dalam bentuk hablum nanas. Yang pertama, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jangankan mencuri, jangankan mengambil punya orang, meminta dia tidak mau. Jangankan meminta, berharap orang akan memberi kepadanya, dia tidak mau. Yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam keinginannya, yang ada dalam kemauannya adalah bagaimana memberi, walaupun dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Pada hari ini ketakwaan itu tidak ada, rata-rata semuanya ingin meminta. Apalagi dengan adanya musibah, kena musibah saya tidak, tapi dia daftarkan dirinya sebagai orang yang kena musibah. Sudah ada bantuan dan segala macam, dia sembunyikan bantuan tadi, dia tidak berikan kepada orang yang berhak untuk menerima. Itulah, tidak ada lagi ketakwaan dalam kehidupan manusia sesama hablum minan nas. Jadi apa yang dikatakan oleh Auguste Comte dalam ilmu sosiologi, manusia ini adalah homo homini lupus, serigala bagi manusia yang lainnya. Tapi bagi orang yang bertakwa, insya Allah dia tidak akan pernah merugikan saudaranya, tapi dia akan pernah berpikir bagaimana membantu saudaranya. Itulah makna allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Waktu lapang, waktu sempit, dia berpikir bagaimana berinfak, bagaimana memberi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah, mampu mengendalikan emosi, artinya orangnya penyabar. Pada hari ini sedikit saja tersinggung, langsung meledak sekali hawa nafsunya, langsung meledak emosinya, akhirnya rusaklah hablum nanas. Untuk memperbaikinya sangat susah sekali. Rasulullah diludahi, tidak marah. Ditaruh tai unta di punggung beliau sedang sholat, tidak marah. Kenapa? Kalau terjadi bentrok, maka memperbaikinya sangat susah sekali. Ditanda orang yang bertakwa itu pandai menjaga hablum minanas. Walaupun dia emosi, walaupun dia marah, tapi bisa dia mengendalikan emosinya tadi. Dan yang ketiga adalah wal 'afina 'anin nas. Walaupun orang lain yang menzolimi dirinya, walaupun orang lain yang merugikan dirinya, tapi dia berpikir sebagai orang yang bertakwa,
Walaupun orang tidak minta maaf kepadanya, tapi dia sendiri yang memaafkan kesalahan orang kepadanya. Inilah makna wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa dia mau memberikan? Karena dia adalah menjaga hubungan sesama hablum minan nas. Lalu dia pikir juga, kalau dia tidak mau memaafkan kesalahan orang, dia tidak akan termasuk nanti di akhirat rombongan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kenapa? Karena di padang mahsyar dia akan tinggal dulu menyelesaikan urusannya dengan orang yang menzoliminya, yang tidak dia memberi maaf kepada orang tadi. Jadi kalau kita memberi maaf kepada orang yang menzalimi kita, kita nanti bebas, akan sama-sama dengan golongan orang yang bertakwa masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Siapa mereka di antaranya? An-nabiyyin, asy-siddiqin, asy-syuhada, as-shalihin, auliya Allah, al-mabrur, as-sabiqun al-awwalin. Itu adalah orang-orang yang tergolong dalam orang-orang yang bertakwa. Kalau kita tidak memendam rasa tadi, kadang-kadang sampai mengatakan kalau sebelum sujud kepada kaki saya tidak akan berikan maaf kepadanya. Malah ada yang mengatakan sampai 7 keturunan tidak akan saya maafkan dia. Begitu. Akhirnya kita juga yang teraniaya. Tapi bagi orang yang bertakwa, hablun minan nasnya luar biasa. Pertama dia suka membantu, yang kedua dia tahan dirinya, dia tahan amarahnya walaupun dia tersinggung, dia tahan. Yang ketiga dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Maka Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang perlu kita evaluasi. Jangan kita berdebat-debat dalam masalah perbedaan-perbedaan itu, jangan lagi. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya seperti yang khatib bacakan tadi. Tidak ada yang hari raya hari Ahad, ya sudah kita hari Senin saja. Tidak ada masalah. Cuman menyembelih dulu tidak boleh. Kita sholat dulu baru menyembelih. Itu saja yang khatib sampaikan kepada kita dalam pesan yang pertama tadi. Tapi yang jelas gini, apakah korban kita besok korban yang diterima atau hanya korban sebagai syukur nikmat yang telah berlalu? Kalau dengan ketakwaan yang kita miliki, insya Allah korban kita akan menjadi korban persiapan kita untuk hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Sadaqallahul azim. Dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah menyatakan pada kita, bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang ikut korban nanti, pertama adalah yang harus kita lakukan liyashhadu, kita saksikan nanti prosesi penyembelihan hewan korban tadi. Dalam kita menyaksikan tadi liyazkuru smallah, kita menyebut nama Allah. Di saat akan disembelih, saksikan yang akan disembelihkan disebutkan sapi pertama adalah syanu. Nah, kita berdiri di sana, kita saksikan, lalu liyazkuru smallah, kita menyebut nama Allah. Apa yang kita sebut? Diajarkan oleh Nabi kita. Bacalah inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka wa an Muhammadin wa ummatihi. Sebutlah nama kita, sebutlah keluarga kita, baru pisau menyembelih. Bismillahi wallahu akbar. Inilah makna falahu aslimu, maka kepadanya lah kamu berserah diri. Allahumma minka walaka, ya Allah ini korban dari engkau, walaka dan untuk engkau. Setelah disembelih, ini bukan lagi milik kita, bukan lagi kepunyaan kita, 100% adalah milik Allah, karena kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Cuman nanti setelah itu apa kata Allah? Fakulu minha, makanlah sebagian olehmu, kata Allah. Jadi kita yang korban ini, itu daging yang kita bawa pulang, bukan korban kita, tapi sedekah Allah kepada kita. Fakulu minha, makanlah sebagian. Kalau kita baca nanti setelah kita dapat daging, lalu kita angkat daging tadi, 3 juta uang saya ini dapat, lah tidak ada lagi korban kita.
Itu bukan milik kita, tapi sedekah Allah kepada kita. Fakulu minha. Selebihnya kata Allah, wa at'imul ba'isal fakir, berikan kepada orang yang hidupnya memang sengsara, lagi fakir, hidupnya memang susah, tidak bisa berkorban, berikanlah daging korban itu kepadanya. Makanya yang mampu wajib korban, yang tidak mampu terima daging korban, yang mampu tidak berkorban, jangan dekat-dekat ke tempat korban itu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.